Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Apriyadi, NPM 24701146, kelas 24 S21. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas perancangan interface arsitektur untuk studi kasus organisasi rumah sakit yang mencakup analisis bisnis, data, aplikasi, hingga teknologi secara terintegrasi. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah rumah sakit umum tipe B dengan layanan rawat rawat jalan, rawat inap, IGD, dan penunjang medis. Permasalahan utamanya sistem informasi di rumah sakit ini masih berjalan sendiri-sendiri antara unit pendaftaran, rekam medis, farmasi, dan laboratorium belum terhubung. Akibatnya data pasien sering terduplikasi dan pelaporan manajemen jadi lambat karena masih direkap manual. Kalau dilihat dari proses bisnisnya, alurnya dimulai dari pendaftaran pasien, lalu pemeriksaan oleh dokter, dilanjut ke penunjang medis seperti lab dan radiologi kalau dibutuhkan, kemudian farmasi memproses resep, dan terakhir pembayaran di kasir. Proses ini sifatnya beruntun dan titik paling kritis justru ada di perpindahan data antara unit ini. Di sinilah biasanya informasi pasien terputus atau harus diinput ulang. Dari proses tadi saya petakan ke dalam value chains. Aktivitas utamanya ini pendaftaran, pelayanan medis, penunjang diagnostik, farmasi sampai administrasi klaim. Ini yang lang ini yang langsung menghasilkan nilai ke pasien. Sementara aktivitas pendukung itu seperti SDM, IT, fasilitas dan keuangan yang menopang supaya aktivitas utama bisa berjalan. Ujungnya nilai yang dihasilkan adalah kesembuhan dan kepuasan pasien. Selanjutnya saya identifikasi kapabilitas bisnis yang dimiliki rumah sakit ini. Ada 8 ya. Yang pertama manajemen pasien, pelayanan klinis, penunjang medis, farmasi, manajemen keuangan, SDM, manajemen mutu dan risiko, sampai manajemen TI. Kapabilitas ini jadi dasar buat menentukan sistem atau aplikasi apa yang dibutuhkan dari slide berikutnya. Di sini data entitas utama yang dikelola itu data pasien, tenaga medis, rekam medis, elektronik, farmasi, dan transaksi BPJS, serta hasil lab dan radiologi. Supaya data ini konsisten, saya usulkan beberapa prinsip tata kelola. Pertama itu satu sumber data pasien yang jadi acuan utama atau master paten index supaya tidak ada duplikasi. Kedua, standarisasi kode diagnosis pakai ICD-10. Yang ketiga, keamanan data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena ini data medis yang sensitif. Untuk mendukung kapabilitas dan data tadi, dibutuhkan beberapa aplikasi. Yang pertama, SMRS sebagai sistem inti, EMR untuk rekam medis elektronik, sistem farmasi, sistem lab dan radiologi, sistem keuangan, dan sistem SDM. Idenya semua aplikasi ini saling terhubung, bukan berdiri sendiri-sendiri seperti kondisi saat ini. Dari sisi teknologi, saya bagi jadi 3 lapisan. Paling atas itu cloud dan jaringan untuk koneksi antara unit. Di tengah ada server dan database yang menyimpan semua data terpusat.
Dan paling bawah itu perangkat yang dipakai user sehari-hari seperti komputer di loket ataupun tablet di ruang perawat. Karena ini data medis, kemungkinan jadi perhatian utamanya pakai firewall, enkripsi, dan kontrol akses berbasis peran. Berdasarkan analisis tadi, ada 4 rekomendasi utama yang saya usulkan. Pertama, integrasikan semua sistem yang masih terpisah lewat API ataupun malware. Kedua, bangun data warehouse terpusat supaya laporan manajemen bisa real time, tidak perlu rekap manual. Ketiga, perekrutan keamanan dan kebutuhan data sesuai regulasi. Dan keempat, bentuk tata arsitektur ke dalam lebih terarah. Sebagai kesimpulan, interface arsitektur membantu rumah sakit memahami keterkaitan antara proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara menyeluruh. Integrasi sistem yang baik akan mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi dan data pasien. Dengan syarat tata kelola dan keamanan informasi dijaga sejak awal ya. Penerapan framework seperti TOGAF bisa jadi arah strategis pengembangan IT rumah sakit ke depannya. Sekian, terima kasih dari saya mengenai perancangan interface arsitektur pada rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.